Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Januar. Kami dari kelompok 5 kelas EAA Analisis Laporan Keuangan yang beranggotakan saya sendiri, Laili Dayati dengan NIM 171. Saya Clara Isanita dengan NIM 182. Saya Rika Cynthia Dewi dengan NIM 184. Saya Zikra Aulia dengan NIM 196. Dan saya Jessica Surajaya Sudarto dengan NIM 200. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan ke-12 yaitu analisis prospek perusahaan, di mana pada materi analisis prospek perusahaan ini terdapat 5 subbab. Yang pertama adalah hubungan laporan dan juga prospek, lalu yang kedua teknik proyeksi laba, lalu analisis pertumbuhan penjualan, model prediksi kebangkrutan, dan juga faktor makroekonomi. Masuk ke materi yang pertama yaitu hubungan laporan dan prospek yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pada materi hubungan laporan dan juga prospek ini ada 2 komponen, yaitu laporan dan juga prospek, di mana, laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, di mana prospek perusahaan ini merujuk pada, prediksi atau ekspektasi mengenai kinerja masa depan perusahaan, termasuk pertumbuhan pendapatan, laba, dan juga, posisi keuangan. Lalu hubungan antara laporan keuangan dan juga prospek perusahaan ini, dalam dasar untuk analisis, laporan keuangan memberikan data historis yang penting untuk menganalisis kinerja perusahaan. Investor dan analis menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi tren dan pola yang dapat mempengaruhi prospek masa depan. Lalu pada proyeksi kinerja dengan menggunakan laporan keuangan, maka perusahaan dapat membuat proyeksi kinerja masa depan, misalnya, analisis tren pendapatan dan biaya dalam laporan laba rugi dapat membantu perusahaan memperkirakan laba di masa depan. Lalu ada indikator kesehatan keuangan, di mana laporan keuangan memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan, yang rasio keuangan yang dihitung dari laporan ini, seperti rasio likuiditas dan juga profitabilitas. Lalu pengambilan keputusan strategis, di mana manajemen perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan strategis yang dapat mempengaruhi prospek perusahaan. Materi yang selanjutnya adalah teknik proyeksi laba yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi yang selanjutnya ini ada teknik proyeksi laba. Jadi, proyeksi laba ini merupakan estimasi laba bersih di masa depan melalui model laporan laba rugi proyeksi dimulai dari penjualan hingga laba bersih berdasarkan dari asumsi realistis. Jadi, proyeksi penjualan atau revenue forecasting di sini itu merupakan langkah yang paling krusial. Jadi, teknik ini bisa berupa yang pertama itu metode historis atau tren, yang kedua ada pendekatan top down, kemudian yang ketiga ada pendekatan bottom up, kemudian yang terakhir ada metode kualitatif. Kemudian untuk proyeksi beban pokok penjualan atau HPP ini biasanya diproyeksikan sebagai presentase penjualan historis, disesuaikan dengan efisiensi atau harga bahan baku. Kemudian ada proyeksi beban operasional atau operating expense. Jadi ini itu diproyeksikan dengan memisahkan komponen variabel dan tetap atau jumlah tetap atau tumbuh dengan inflasi. Kemudian yang keempat ini ada proyeksi beban bunga berdasarkan tingkat bunga dan saldo utang proyeksi. Kemudian ada proyeksi beban pajak penghasilan dihitung dengan mengalihkan laba sebelum pajak dengan tarif pajak efektif proyeksi. Kemudian yang terakhir ada proyeksi laba bersih hasil akhir, yang mana setelah mengurangkan semua biaya dari penjualan proyeksi menjadi dasar untuk proyeksi arus kas dan neraca. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai analisis pertumbuhan penjualan akan dijelaskan oleh Rika. Oke, selanjutnya masuk ke analisis pertumbuhan penjualan. Nah, pertumbuhan penjualan ini mengukur kenaikan pendapatan usaha dari waktu ke waktu. Biasanya dibandingkan antara tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Nah, ini merupakan indikator utama dalam menilai potensi pertumbuhan dan prospek jangka panjang suatu perusahaan. Nah, tujuan analisis pertumbuhan penjualan ini untuk menilai daya saing perusahaan di pasar, mengidentifikasi tren permintaan terhadap produk atau jasa, mengukur efektivitas strategi pemasaran dan ekspansi, dan yang terakhir menentukan apakah pertumbuhan tersebut berkelanjutan atau hanya sementara. Nah, untuk mencari pertumbuhan penjualan itu bisa digunakan rumus penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun lalu, dibagi penjualan tahun lalu dikali 100%. Nah, pertumbuhan penjualan ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada pertumbuhan naik atau positif. Nah, ini menunjukkan
bahwa perusahaan berhasil meningkatkan volume atau nilai penjualannya. Dapat terjadi karena strategi pemasaran yang efektif, ekspansi pasarnya berhasil, peluncuran produk baru, dan pertumbuhan industri. Nah, yang kedua ada pertumbuhan menurun atau negatif. Nah, ini menunjukkan penurunan permintaan, persaingan tinggi atau kurangnya inovasi. Nah, apabila penurunan ini terjadi berulang, perlu perhatian serius dalam proyeksi prospek perusahaan. Yang terakhir ada pertumbuhan stabil. Nah, ini menunjukkan konsistensi dan kemampuan mempertahankan posisi pasar. Nah, positif jika industri bersifat mapan dan tidak terlalu fluktuatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya adalah tentang model prediksi kebangkrutan. Jadi model prediksi kebangkrutan ini adalah metode atau persamaan yang digunakan untuk mengukur atau memprediksi kemungkinan suatu perusahaan mengalami kebangkrutan atau failit. Nah, model ini umumnya memanfaatkan data keuangan perusahaan seperti rasio keuangan untuk memberikan gambaran tentang potensi risiko kebangkrutan. Nah, di sini terdapat beberapa model prediksi kebangkrutan. Nah, di sini terdapat beberapa model prediksi kebangkrutan. Yang pertama ada model Altman-J-Score. Jadi model ini dikembangkan oleh Edward Altman dan menggunakan beberapa rasio keuangan untuk menghitung skor Z yang menunjukkan potensi kebangkrutan perusahaan. Lalu yang kedua ada model Springate. Jadi model ini juga menggunakan rasio keuangan untuk memprediksi kebangkrutan dengan fokus pada rasio yang dianggap paling signifikan dalam membedakan antara perusahaan yang sehat dan juga tidak sehat. Lalu yang ketiga ada model Grover. Jadi model ini merupakan modifikasi dari model Altman Z-Score dengan beberapa penyesuaian pada rasio keuangan yang digunakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Materi selanjutnya mengenai faktor makroekonomi dalam analisis prospek perusahaan. Nah, faktor makroekonomi sendiri adalah variabel-variabel ekonomi yang mencerminkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan dapat mempengaruhi kinerja serta prospek masa depan perusahaan. Nah, analisis prospek perusahaan ini tidak hanya melihat dari sisi internal, tapi juga eksternalnya, termasuk faktor makroekonomi itu sendiri. Nah, untuk faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi prospek perusahaan, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi seperti PDB atau GDP. Nah, pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan permintaan, peluang bisnis, dan juga laba perusahaan. Jika GDP tumbuh lambat atau negatif atau resesi, prospek perusahaan umumnya melemah. Yang kedua ada faktor inflasi. Inflasi ini apabila tinggi, itu bisa menurunkan daya beli konsumen dan meningkatkan biaya produksi. Sementara beberapa sektor, misalnya komoditas, bisa diuntungkan oleh inflasi. Yang ketiga ada faktor suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga itu bisa meningkatkan biaya pinjaman perusahaan, yang mana bisa menghambat ekspansi, juga bisa menurunkan minat belanja atau konsumsi dari masyarakat. Yang keempat ada nilai tukar rupiah. Nah, perusahaan yang bergantung pada impor bahan baku akan terdampak saat rupiah melemah. Sebaliknya, eksportir bisa diuntungkan dengan kurs tinggi. Dan faktor yang terakhir adanya tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran, semakin tinggi potensi daya beli masyarakat yang mana ini menguntungkan perusahaan. Tingkat pengangguran yang tinggi bisa menekan penjualan dan permintaan. Demikian materi presentasi dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih.